Guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya. Oke, kali ini saya akan konten yang berbeda dari yang biasanya ya. Di sini saya nggak sendirian. Ya, sudah bersama saya ini dia adalah teman saya. Dia juga seorang kreator YouTube. Dia berasal dari jauh, pokoknya tuh jauh. Oke, bisa perkenalan? Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rozi dan terima kasih kepada Mas Damar yang udah mengundang saya ke dalam acara ini ya. Saya sangat terima kasih loh Mas Damar. Saya yang harusnya berterima kasih. Mas Rozi sudah mau saya ajak collab. Oke. Gimana Mas Rozi kabarnya? Ya alhamdulillah baik. Dan bagaimana dengan Mas Damar? Saya juga alhamdulillah baik. Sebelumnya Mas Rozi ini memulai YouTube ini dari kapan ya? Kalau boleh tahu. Saya itu kalau memulai YouTube sih, saya pertama kan kenal YouTube itu cuma kenal sekedar aja gitu loh. Jadinya kalau mengenal YouTube sih sudah lama. Karena saya sudah membuat akun YouTube itu dari 2015. Udah lama banget. Tapi saya nggak tahu cara menggunakan YouTube itu bagaimana. Jadinya saya abaikan itu aja. Nah, pas tahun 2019, aku baru mengerti kinerja YouTube itu. Dan akhirnya aku berencana untuk terjun ke dunia YouTube gitu. Oh, berarti dari 2015 itu baru bikin akun YouTube-nya gitu. Ya. Terus 2019 baru terjun ke konten YouTube gitu. Iya. Benar dengan Mas Damar? Oh, kalau saya nge-YouTube dari tahun 2017. Wah. Saya awal tahu YouTube itu tahun 2016. Itu pertama kali saya beli handphone Android. Itu langsung saya bikin akun YouTube. Terus tahun 2017 saya kepikiran, kayaknya jadi YouTuber ini enak deh kayaknya. Terus saya bikin konten gitu. Untuk Mas Rozi, konten pertama Mas Rozi itu apa? Konten pertama saya itu sih cuma seperti ini kan, kita kan baru terjun ke dunia YouTuber gitu lah. Jadinya kan kita belum tahu mau buat konten apa. Jadinya saya masih ngambil konten orang gitu, upload ke YouTube kita. Nah, tahu gitu? Maksudnya kayak reuploader ya? Reuploader gitu. Nah kan kan aku baru tahu itu 1 tahun itu baru tahu kan. Karena aku cuma upload gitu aja, reuploader gitu video orang. Tahu-taunya kena klaim hak cipta. Aku kira itu apaan hak klaim hak cipta. Oh iya. Terus kan aku baru nyadar gitu. Berarti ini pelanggaran gitu. Jadinya aku hapus semuanya, aku kosongin. Nah, terus? Dan pas awalan itu aku membuat sebuah konten pertama itu adalah konten dakwah gitu. Wes, siap. Tapi bukan dakwah, bukan aku yang dakwah. Maksudnya dari Pak Ustadz lain gitu toh? Ada sebuah dakwah yang diselenggarakan gitu. Tapi aku ngerekam aja gitu. Nanti aku upload gitu. Oh, gitu. Siap. Kalau Mas Damar gimana toh? Kalau konten pertama saya itu tentang perkenalan diri ya, karena supaya para viewer saya itu tahu siapakah saya itu yang sebenarnya gitu ya. Terus Mas Rozi ini udah berapa konten sih yang dibikin? Aku kalau buat konten sih sudah banyak sih, tapi kebanyakan aku nggak upload ke YouTube. Di mana itu? Aku nyimpan gitu. Disimpan aja gitu. Karena kan kalau kita upload sekarang kan kebanyakan konten aku itu video, tapi video original, tapi kebanyakan kena copyright gitu. Jadinya kan aku simpan dulu aja gitu. Iya, emang sekarang YouTube copyrightnya agak nganu. Ya, apa tuh peraturan YouTube sekarang agak ketat tuh. Iya, agak ketat banget ya. Nggak kayak dulu. Ini kan sekarang Mas Rozi ini pekerjaan selain YouTube apa? Pekerjaan selain YouTube ya. Sebenarnya sih cuma kerja sampingan gitu tuh, seperti bantu teman jualan gitu tuh, atau enggak pokoknya kerja kopi gitu, pokoknya kerja sampingan tuh. Ya.
ini kan apa posisi Mas Roji kan sedang kuliah ya. Ya, kuliahnya juga di UTY, itu di Yogyakarta. Alasan Mas Roji memilih UTY sebagai tempat kuliah itu apa? Alasan aku pilih UTY sih karena yang pertama kan itu toh, kan kita tahu itu UTY selalu di hati, karena yang di hati ada di UTY. Ada di UTY. Anda memang pintar. Jadi alasannya itu alasan utama sih. Karena saya pengen mengenal orang-orang baru gitu. Terus mau merantau gitu ya? Iya. Oke. Kan lumayan gitu. Kan aku di UTY kan ngambil Ilkom gitu. Ya. Jadinya kan aku pengen terjun ke media gitu. Ya benar. Ilkom kan larinya besok ke media juga. Iya, kan Ilkom kan luas gitu. Ya, benar sekali. Ini kan kamu masih kuliah ya hitungannya ya, baru aja kuliah toh. Iya. Ya. Gimana sih caranya kamu membagi waktu antara kegiatan kuliah dan juga konten di YouTube? Gimana sih kamu pembagian waktunya? Pertama kan kita harus pintar gitu dulu, pintar atur waktu. Kan kita harus prioritaskan dulu jadwal sehari-hari kita itu gimana toh. Kan kita gak mungkin cuma menghabiskan waktu untuk satu hal aja gitu toh. Iya. Kan kalau kita seorang content creator, kita harus bertanggung jawab gitu toh. Karena kita kan membuat sebuah konten, sebuah video gitu. Kalau kita upload kan nanti harus bertanggung jawab gitu. Itu informasinya tentang apa. Kan kalau ada yang komentar juga kita harus jawab dengan positif. Jadinya kan aku sebagai mahasiswa ya. Iya, benar. Jadinya kan aku masih kuliah dan juga konten juga. Nah, kalau bagiku cara ngatur waktu sih aku cuma ngejadwal gitu dong. Kan kita kuliah gak selalu gitu. Ya. Nah, kan kita kuliah gak on konten sampai 24 jam gitu. Bener. Jadi kan ada masa jedanya. Ya. Oh berarti kamu sudah menyusun jadwal antara konten dan juga kuliah itu udah dibagi-bagi gitu. Iya. Yuk, aku udah menyusun juga gitu toh. Hebat sekali kamu. Kamu biasanya ngupload itu berapa kali sehari sih? Atau berapa minggu sekali, bulan sekali itu? Gimana? Aku sih kalau ngupload sih biasanya gitu toh. Ya. Biasanya sih aku dalam 1 minggu itu aku harus jadwal itu 2 atau 3 kali itu. Nah, tapi karena sekarang sudah mulai kuliah, jadinya aku mengurangkan satu waktu gitu. Sepertinya cuma bisa ngupload 2 kali gitu. Gak bisa lagi itu mengejar banyak. Iya. Kan kita kan kita gak mungkin buat konten selalu, kan kita juga harus memikirkan ide. Nah, ya, di satu sisi lain juga kita harus memikirkan kuliah juga. Bener. Sebagai YouTuber ini apa sih yang Mas Roji butuhkan? Jika untuk membutuhkan ya, kalau kita emang ingin terjun ke dunia digital gitu kan, ya. Dunia media, kita harus butuhkan dulu rasa percaya diri kita dulu. Nah, kita harus pede lah. Berarti karena kita kan akan tampil. Nah, kita kan akan tampil di depan media gitu. Ya, benar. Atau tampil di depan kamera. Jadinya kan kita kalau malu-malu kan nggak mungkin toh. Nah, iya, benar. Berarti kan dimulai dari diri sendiri dulu gitu toh. Harus dimulai dari diri sendiri gitu. Nah, dan selanjutnya kita harus membutuhkan ide dulu. Ide untuk konten itu toh. Ya. Kan nggak mungkin kan waktu kita membuat konten, kita hari ini syuting, tapi ide kita nggak ada, kan nggak mungkin juga gitu. Iya, benar. Nah, dan satu hal lagi, kita harus membutuhkan ide. Nah, kita kan membuat konten itu harus membutuhkan ide-ide, karena kita tidak mungkin membuat sebuah video itu dengan materi yang sama. Ya. Iya, benar. Kita kan harus memikirkan ide yang baru agar video kita juga laku di kalangan masyarakat gitu. Nah, itu kan berarti terus up to date gitu loh. Yuk. Nah, ya selanjutnya kita harus memerlukan kalau bisa kita suka membaca gitu, suka menulis. Tapi aku nggak suka membaca dan nulis yo. Jadi kenapa kamu menyarankan untuk membaca sementara kamu tidak suka membaca? Karena gini, karena kan kalau kita suka membaca, kita nanti bakal lebih luas pemahaman gitu. Nah, jadinya kan kita
kalau suka membaca kan kita lebih tahu gitu apa yang ada gitu. Dan satu hal lagi, kita harus suka menulis. Kenapa? Setiap ide yang keluar harus kita tulis langsung. Jika berarti, tidak, siap. Selanjutnya, gimana sih cara Mas Rozi menyampaikan ide-ide yang telah dibangun Mas Rozi itu ke penonton di YouTube Mas Rozi? Sebenarnya sih cara menyampaikan ide-ide gitu, kita menyampaikannya dengan dengan bersikap apa adanya gitu. Kita tidak perlu mengatur ini semua itu. Kita tidak perlu mengubah diri kita. Kita apa adanya itu yang kita sampaikan gitu toh. Dan kita fokus kan itu bisa menarik bagian kita gitu. Jangan membuat para penonton kita bosan gitu juga. Nah, dan usahakan kalau membuat sebuah konten dan menyampaikan sesuatu itu harus ada pesan dan moralnya gitu, dan di mereka itu apa gitu. Oh ya, berarti di konten itu harus memasukkan pesan dan juga sebuah motivasi itu ya kayaknya ya. Kan nggak mungkin gitu toh kita membuat video cuma untuk kesenangan, untuk dapat cuan aja kita, kan nggak mungkin gitu toh. Siap. Terus selanjutnya, konten apa sih yang Mas Rozi itu suka banget dibuat untuk channel YouTube Mas Rozi? Kalau aku sih gini toh, kalau aku buat konten itu campur yuk, karena itu nggak fokus satu konten aja. Oh, berarti nggak fokus satu konten aja gitu, berarti bervariasi gitu. Ya, tapi kalau saran aja? saya, ya. Tapi kalau saran saya untuk para YouTuber pemula gitu kan, saran saya itu harus memfokuskan satu konten aja, jangan dicampur. Kenapa itu Mas Rozi? Karena gini, kalau kita mencampurkan semua konten, jadi nanti penonton kita yang bingung. Nah gitu. Ini kan saatnya tutorial juga di situ, kita musik juga di situ, kita nge-game juga di situ. Jadinya kan penonton kita bingung gitu toh. Oh iya, mau nonton yang apa gitu toh. Tapi kalau saya sih sebenarnya saya suka konten yang sebuah film gitu toh. Oh, sebuah ya web series gitu ya. Saya karena karena saya ingin kali terjun dalam dunia perfilman gitu. Wah, asik nih kayaknya Mas Rozi. Ingin jadi aktor aku tuh. Oh, kirain mau jadi sutradara. Ya boleh juga tuh, aktor sambil sutradara gitu tuh. Oh ya, siap. Terima Tapi kasih. untuk saat ini Tapi untuk saat ini aku lagi fokus buat tutorial aja gitu tuh. Belum ada ide mungkin. Untuk akhir-akhir ini kontennya Mas Rozi ini tentang tutorial gitu. Iya, mungkin nanti kedepannya gitu toh. Nanti pas aku nyampe ke Jogja nanti bisa kita collab bareng Oh gitu. iya, bisa. Sini kita bikin film sih. Yoi, bagus tuh toh. Sip. Oke, terima kasih Mas Rozi atas jawabannya. Ini kan Mas Rozi baru mengupload konten Mas Rozi di YouTube. Apakah ada media lain untuk menyampaikan konten-konten Mas Rozi itu selain YouTube? Ada sih. Biasanya saya kalau habis ngupload di YouTube, saya langsung menyalin link gitu langsung ke media sosial gitu. Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Kan kita juga manfaatkan media sosial yang sudah ada gitu toh. Benar. Berarti karena untuk menarik penonton kita tidak harus dari YouTube aja. Mungkin ada teman kita gak tahu YouTube kita, jadinya kita ajak toh. Oh iya, ajak ya. Kalau TikTok sendiri, apakah Mas Rozi tidak mau terjun ke dunia TikTok? Kan sekarang kan TikTok lagi rame banget, booming tuh lagi. Ya. Mas Rozi gak mau terjun ke dunia TikTok? Untuk saat ini sih belum sih, karena saya lagi mikir-mikir juga gitu. Aku mau buat konten apa di TikTok gitu. Karena kan konten di TikTok kan gak mungkin panjang gitu. Iya, maksimal di TikTok 3 menit. Ya, makanya kan aku lagi mikir juga apakah aku harus joget-joget juga gitu. Nggak apa-apa tuh. Mas Rozi kan ini bikin konten ya. Ini kan di-share ke berbagai platform media.
sasaran audiens seperti apakah yang Mas Rodi itu tuju? Maksudnya konten Mas Rodi itu ditujukan ke siapa? Entah anak muda, orang tua atau siapa? Gitu. Kalau aku sih nggak nargetin gitu sih. Aku siapapun boleh nonton video aku gitu. Berarti Nggak tunjukin ini untuk kaum Adam aja gitu. Ini anak-anak aja gitu. Nah, siapapun yang menonton videoku ya udah terserah gitu. Karena apa tuh? Karena kita kan nggak buat konten yang melenceng gitu loh. Jadinya kan kita buat konten yang santai gitu. yang Jadinya santai. kan kalau orang nonton ya santai juga. Berarti kakek-kakek umur 70 tahun bisa nonton kontennya Mas Rodi. Iya bisa kalau dia mengerti ya. Ya, siap. Mungkin apa tuh? Mungkin kan sekarang kan ada itu kakek-kakek yang booming mungkin sekarang ingin membuat akun YouTube tapi bingung. Ya mungkin boleh mampir ke channel aku gitu kan. Siap. Biar jadikan inspirasi gitu. Yuk. Kan tadi kamu bilang bahwa jadi YouTuber itu harus bisa kreatif, nyiptain ide-ide. Nah, gimana sih caranya kamu nyiptain ide-ide yang kamu pilih itu? Untuk nyiptain ide itu tuh gini tuh. Aku sih kalau keluar ide gitu, aku biasanya kalau lagi galau, stres gitu banyak toh. beban gitu tuh. Kalau aku lagi banyak beban itu ide-ide yang nggak aku pikirin itu bakal keluar gitu. Aneh ya gitu. Biasanya itu di Mas Rodi itu kalau mencari ide itu ada tempat khusus gak? Atau dimanapun, langsung dapat ide? Enggak sih. Kalau emang perlu ide yang bagus dan menarik, kita harus apa tuh sih gini. Kalau membuat ide gitu, aku kunjungi pantai gitu, atau enggak gunung ngelihat. Jadinya nanti kita terinspirasi gitu toh. Benar. Berarti dengan Mas Rodi pergi gitu tuh mencari angin, mencari pemandangan gitu tuh. Kita mencari inspirasi gitu tuh ya kan. Benar. Siap. Dan kita juga dan kita ingin membuat sebuah konten itu kita harus membuat konten yang original dan menarik gitu. Kalau bisa sih, karena kan kita harus membuat konten di YouTube sekarang itu harus yang ori, kan nggak mungkin kita re-upload punya orang lagi gitu. Benar. Dan usahakan konten yang kita upload itu harus menarik. Kita kan harus mikir juga tuh, ini gimana tuh kalau konten saya tidak menarik. Nah, lalu bagaimana saya membuat sebuah konten agar menarik pada penonton saya. Nah, jadinya kan kita harus memiliki perencanaan yang tepat dulu. Nah, gitu. Oke, siap. Mas Rodi ini kok sepertinya sangat berpengalaman sekali ya. Wah, kita sama-sama pemula. Iya. Ini kan Mas Rodi menguploadnya kan di YouTube, terus di-share ke media sosial banyak yo. Feedback apa sih yang Mas Rodi dapatkan dari viewers Mas Rodi itu? Entah itu dalam bentuk komen atau dalam bentuk apa gitu. Banyak yang saya dapatkan seperti banyak yang saya dapatkan pokoknya entah dari penonton, entah dari teman-teman saya gitu kan. Itu banyak sekali tuh. Bisa jadi kritikan, bisa jadi motivasi gitu. Kan kita nggak tahu juga gitu yang mana yang dapat. Tapi saya kalau dapat kritikan, saya anggap aja itu berarti saya masih kurang gitu. Jadinya saya harus memperbaiki diri gitu loh. Jangan kita juga pas lihat komentar orang itu mengkritik kita. Oh iya. Kita balas juga gitu. Balas juga. Jadinya adu mekanik toh. Iya, benar. Kenapa tuh? Dan kadang kita juga nggak dapat kritikan selalu. Kita kadang-kadang dapat motivasi atau enggak rasa terima kasih dari penonton kita gitu. Nah itu waktu kita mendapatkan motivasi atau rasa terima kasih dari penonton kita, itu rasanya seolah-olah kita terlalu senang yuk. Rasanya kita wah ini video sukses ini. Berarti tandanya ada aja ya orang yang nonton gitu tuh. Ya itulah. Berarti ya video kita ini bermanfaat itu buat orang-orang gitu toh. Jadinya kan kita ini harus lebih bersemangat gitu, harus update lagi gitu. Iya, siap. Ini kan kita bergelut di dunia maya kan. Apakah ada yang sampai menghujat, mengancam gitu kepada Mas Rodi? Kalau mengancam sih belum ada sih. Kalau menghujat sih banyak gitu. Bahkan mungkin kalau menghujat itu bahkan dari teman saya gitu tuh banyak gitu juga sih. Kadang-kadang cuma kadang-kadang ngatain,
ngapain buat konten gitu gak guna gitu katanya ya kan. Kontenmu itu burik. Nah, apalagi kan kita kalau YouTuber pemula kita kan masih ngerekam pakai handphone gitu. Nah, siap, nggak apa-apa. Ya kan banyak hujatan gitu dari netizen gitu. Jadinya kan jadiin sebagai motivasi aja gitu. Betul sekali. Pernah nggak sih Mas Rozi ini suatu waktu kehabisan ide, padahal pada saat itu udah jatahnya buat Mas Rozi ini upload konten? Pernah. Kapan itu? Aku pernah. Aku pernah kadang-kadang pas bisa disebut aja gitu saat down gitu, saat kita terjatuh atau enggak kita terlalu banyak terima kritikan, jadinya kan kita depresi juga gitu. Iya, jadi dari kepikiran gitu tuh. Jadi apalagi kan kita mungkin ada permasalahan di rumah gitu, di kuliah kan banyak beban pikiran gitu. Iya. Itu belum lagi pas saat pertengkaran antara dua pasangan gitu toh, kan jadi lebih ribet. Iya. Kadang memang permasalahan internal itu bikin kita jadi nggak mood bikin konten sih. Saat rasa malas kan kita itu saat waktu upload kita, tapi kita merasa malas gitu toh. Jadinya aku memikir juga gitu, memikirnya ini gimana toh, jadwalnya udah lewat, mau ngonten juga males gitunya. Iya benar. Jadinya sebenarnya bingung juga gitu, nggak tahu kan. Tapi kalau bisa sih, cara saya sih kalau emang lagi down dan malas gitu untuk upload konten, tapi kalau bisa kita harus lawan rasa malas itu. Nah, jika emang kita ingin sukses gitu, jadinya kita harus lawan rasa malas. Karena untuk sebuah kegagalan kita itu adalah rasa malas gitu. Berarti mau gimana pun rintangannya kita jangan menyerah, kita harus selalu maju. Sekarang kita berbicara tentang hambatan ya. Hambatan apa sih yang Mas Rozi dapatkan selama nge-YouTube ini? Entah dari lingkungan atau dari apa? Untuk hambatan dan kendala sih banyak sih yang kita alami. Seperti gangguan gitu. Kadang-kadang kan waktu pas kita upload dulu gangguan jaringan. Nah, kalau nggak pas ngonten, pas mau buat konten, kameranya nggak ada atau nggak rusak, laptopnya mati gitu. Wah. Pas gitu tuh, pas cari suasana di luar kan udah dapat itu suasana bagus, tapi tidak mendukung cuaca. Nah kan kita kalau buat konten di luar gitu kan sudah menemukan suasana yang bagus gitu untuk kita buat video. Tetapi cuacanya tidak mendukung gitu. Nah, itu dari segi lingkungan sih. Nah, kalau segi masyarakat itu aneh lagi gitu toh. Gimana kan kita itu? Waktu ngonten kan kita waktu ngonten itu nggak mungkin selalu gitu. Nah, kan kita kadang-kadang ada yang ngelihat waktu konten kita. Nah, jadinya kan masyarakat yang lewat kan pasti nanti bakal jadi hambatan. Mungkin bagi kita, wah ini bakal terganggu ini. Nah, mungkin nanti kan kita udah ini kan layarnya misalnya pantai, ini pantai gitu. Ini kita membuat video di pantai, tiba-tiba ada orang lewat gitu. Nah, jadinya kan hancur gitu. Ya benar. Kadang itu ya kita tuh nggak tahu ya di lapangan itu seperti apa tuh. Kadang kita nggak tahu. Ya. Tapi jika ingin fokus sih, kalau emang ingin jangan terlalu banyak teori sih. Kita harus praktek langsung terjun ke lapangan sih, lebih keren gitu. Benar. Ke depan Mas Rozi kuliah dulu tuh. Terus selesai 4 tahun. Terus apakah nanti kalau sudah lulus Mas Rozi mau terus tetap nge-YouTube atau mau gimana? Mau cari yang lain atau gimana? Misalnya itu kita udah tamat gitu, udah lulus. Nah, aku sih kalau untuk YouTube bakal aku fokus juga gitu. Gak mungkin walaupun aku nanti dapat kerja yang gajinya lumayan gitu toh, tapi yang hobi aku ini aku gak mungkin hilangin gitu toh. Nah, gak mungkin kita udah bangun akun kita udah dari dulu, tapi tiba-tiba ditinggal begitu aja ya gitu ya. Rasanya sakit gitu toh. Kita kan waktu emang kalau gini toh, kita waktu malas atau kita ingin gak ngonten lagi,
Kita juga harus mikir-mikir dulu bagaimana dulu waktu kita berjuang untuk membangun sebuah akun ini. Nah, pikir juga gitu. Oh iya, benar. Rintangan, halangan gitu kan banyak gitu tuh yang kita alami. Kan kita nggak mungkin harus tinggalin begitu aja gitu tuh. Berarti Mas Rozi akan tetap terus nge-YouTube sampai kapan? Yuk. Siap. Nanti kan kalau udah mungkin kalau udah kerja kan mungkin nanti bisa cari apa tuh, harus belajar atur waktu baru gitu nanti. Kan nggak mungkin tetap gitu karena nanti kan bakal disibukkan dengan pekerjaan lagi gitu toh. Siap. Terima kasih atas jawabannya Mas Rozi. Ini kan Mas Rozi kan satu kampus ya sama saya, satu kelas juga toh. Siapa sih teman yang Mas Rozi itu paling seneng dan juga menurut Mas Rozi teman yang paling ngeselin itu siapa? Gitu. Kalau teman yang senang sih banyak. Itu semuanya yang aku jumpai di kelas E itu aku senang semua tuh itu. Apalagi kan ada yang membuat ngakak gitu. Iya. Gitu. Untuk yang kesel sih aku belum dapat karena aku belum tahu pribadi secara mendalam itu gimana. Karena kita baru tahu ini dari virtual aja gitu. Nah, baru nampak dari luar aja. Siap. Berarti semua anggota kelas kita ini semuanya baik-baik ya Mas Rozi? Ya, baik-baik toh. Itu kalau emang lagi baik. Kan di kelas kita kan banyak cewek tuh. Cewek yang paling cantik menurut Mas Rozi selama 3 minggu kuliah ini. Teman kita. Cintamu dengan Ayo. Nih enggak inisial. Yang paling nggak kok. boleh gitu. Yang paling. Semuanya cantik gitu tuh ya kan. Mulai dari A sampai Z itu semuanya cantik. Mas Rozi ini gampang sekali berbohong ya nampaknya. Jika apa tuh kita berbohong untuk kebaikan gitu tuh. Aku sebenarnya gini tuh orangnya. Aku orangnya pengen kalau lagi sama teman gitu harus menjadi materi gitu harus seolah-olah harus jadi sebuah komedi nanti itu. Gak mungkin nanti komedi gitu. Kan aku paling gak suka gini tuh nanti. Pas kita kan teman gitu. Pas kita nongkrong kan kita bahas gitu, bercanda-candaan. Tapi nanti malah sibuk dengan kegiatannya masing-masing gitu, main handphone, main game. Bener. Itu aku paling gak suka gitu. Sama. Aku malah lebih suka yang ya kita tuh ngobrol aja gitu tuh. Nah, ya kan, gitu. Benar. Apalagi kan aku kalau nge-game sih jarang sih aku. Sama aku juga jarang game. Oke, ini palingan aku nge-game untuk buat konten aja. Nah, rasanya aku ini pengen langsung ke Jogja tuh, ingin. Oke guys, sekian dari pembicaraan kita berdua yang membahas tentang dunia per-YouTubean sembari dunia perkuliahan. Terima kasih Mas Rozi telah mau diajak wawancara oleh saya. Maaf jika ya masih banyak kekurangan lah. Ini baru coba-coba. Ya sama-sama Mas Damar gitu kan. Dan saya juga terima kasih. Dan mungkin saya juga minta maaf kan. Mungkin pertanyaan saya nggak nyambung gitu sama pertanyaan Mas Damar gitu. Nggak apa-apa lah. Kan kita kan ini juga masih belajar gitu. Iya, nggak apa-apa kita. Nanti kalau udah dekat nanti baru kita bikin podcast gitu. Iya, bisa. Nanti kalau udah kita ketemu di Jogja, nanti kita bisa bikin konten yang lebih dari ini Mas Rozi. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga subscribe channelnya Mas Rozi. Apa Mas Rozi namanya? MRDG Isna. Oke, siap. Oke guys, thank you. Dadah.